Selamat siang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar kembali. Dan pada siang hari ini kita sudah masuk di dalam kitab Yeremia. Siang ini kita akan belajar bersama masuk di dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai Yeremia pasal 31 ayat 40. Baik, mari kita akan bersama-sama berdoa lebih dulu, minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memberikan sesuatu yang baru buat kita bersama. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, siang ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Bapa atas kasih setiamu dan penyertaanmu dalam hidup ini yang boleh kami rasakan. Sebentar kami akan belajar bersama tentang kitab Yeremia, dan berikan kami kemampuan dan berikan kami untuk mengerti akan firman-Mu yang boleh kami pelajari pada siang hari ini. Dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita akan belajar di dalam lanjutan kitab Yeremia pasal 30. Nah, di dalam pasal 30 ini ada ayat 1 sampai ayat 24. Saya rindu membaca ayat 1 terlebih dulu sampai ayat ketiga, dan nanti kita akan bacakan dengan selanjutnya ya. Dengan judul atau perikop janji pemulihan Israel, yang artinya orang-orang Israel pada saat itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya mulai ayat 1 sampai ayat 3 terlebih dulu. Janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab, sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Yeremia 30 ayat 1 sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Nah, di dalam perikop yang kita baca pada siang hari ini, kita menemukan judul atau janji pemulihan Israel, atau janji yang rahmat. Jadi janji ini rahmat, yang artinya janji ini benar-benar sangat diharapkan, suatu janji dalam pemulihan khususnya Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khotbah yang kita dapati dalam pasal ini memiliki sifat yang berbeda dari pasal-pasal sebelumnya. Nah, Nabi Yeremia menyerukan dari bagian besar adalah teguran dan ancaman. Nah, di dalam dua pasal ini kita akan membahas janji-janji yang berharga. Janji-janji yang berharga itu yang selalu dikatakan, sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata Tuhan memiliki suatu rencana yang indah, yaitu memulihkan orang Israel, yaitu Yehuda khususnya. Nah, di dalam pasal ini
kalau kita membaca dengan teliti di dalam ayat 1 dan 2, dan hal itu melambangkan yang mulia di zaman Mesias, yaitu Nabi dan penulisannya. Karena khotbah ini sebagai penghiburan bagi angkatan yang akan datang. Dan dalam ayat 1 dan ayat 2 dikatakan janjinya demikian. Dari pembuangan mereka akan kembali dengan sukacita. Nah, apa itu dari pembuangan kembali dan mendapatkan sukacita? Ayat yang pertama mengatakan Yeremia dibimbing Allah harus menuliskan apa yang harus dikatakan Allah kepadanya, dan itu merujuk pada janji pembebasan bukan dalam bentuk surat, ya. Jadi janji yang Allah berikan untuk Yeremia itu bukan berbentuk surat, tetapi kalau kita melihat merujuk pada janji pembebasan bukan dalam bentuk surat pada pasal-pasal sebelumnya, melainkan dalam bentuk kitab. Nah, di dalam bentuk kitab, ketika Allah akan memulihkan keadaan umat Israel dan Yehuda, nubuatan ini harus ditulis dan dapat dibaca. Karena perintah Allah ini untuk menulis dan dapat dibaca, mereka menjadi kekasih Allah, ya. Mereka menjadi kekasih Allah oleh karena nenek moyang mereka. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 11 ayat 28, dan dikatakan dan mereka akan memilikinya. Ya, janji Allah yang ditulis itu dalam bentuk kitab itu untuk dibuktikan bahwa janji yang Allah berikan untuk orang Israel, khususnya Yehuda itu adalah janji yang benar-benar nyata, bukan janji-janji sekedar ucapan. Nah, itu yang dimaksud di dalam ayat 1 sampai ayat ketiga, yaitu Yeremia mendapatkan janji Allah untuk menulis di dalam sebuah kitab. Nah, itu kalau kita melihat ayat ketiga sampai ayat 1 sampai ketiga. Nah, berikutnya kita akan melihat pada ayat 4 sampai ayat ke-7. Akan saya bacakan ayat 4 sampai ke-7. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Ayat 5, sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jeritan kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya, seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hei, ayat 7, hei alangkah hebatnya hari itu, tidak ada caranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi akan diselamatkan. Dan padanya, nah itulah ada janji lagi kalau kita melihat di dalam ayat 4 sampai ayat 7. Sekalipun saat ini mereka mengalami kesakitan yang luar biasa. Dikatakan tadi seperti seorang perempuan yang melahirkan. Nah, dikatakan dengan jelas, Yeremia harus membimbing dan mengenal apa yang harus ditulis. Harus sama persis seperti yang diajarkan Roh Kudus. Jadi Yeremia menulis atas perintah Allah dan Roh Kudus membimbingnya. Nah, kalau kita melihat ayat berikutnya, ini adalah perintah Allah dan janji-janjinya, dan benar adalah yang disampaikan firman-Nya dan Roh Kudus yang membimbingnya. Telah kami dengar jerit kegentaran, tidak heran jika dari luar ada pertengkaran, dari dalam ada ketakutan. Dan akan terlihat seperti perempuan yang hendak bersalin,
yang merasakan kesakitan. Bahkan kalau kita melihat yang kita baca tadi, ayat 7, ayat 4 sampai 7 dikatakan ada begini. Dan terlihat ada apa ini? Setiap laki-laki tangannya pada pinggangnya, dan kamu tidak pernah mendengar seorang laki-laki sakit bersalin, bukan? Nah, sebab kesakitan itu akan berakhir dalam sukacita. Kok bisa kesakitan berakhir dengan sukacita? Kalau kita melihat seorang perempuan mengandung dan melahirkan, tentu dia akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Tetapi sesudah kesakitan yang ibu sesudah melahirkan, ibu ini melihat anak yang baru dilahirkan, maka ibu ini juga akan merasakan apa? Sukacita. Karena apa? Karena mendapatkan anak atau bayi yang dilahirkan. Nah, kalau kita melihat berikutnya, alangkah hebatnya hari itu. Hari penghakiman yang disebut hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Itu ditulis dalam Yoel 2 ayat 31. Yaitu ada sesuatu penghakiman yang disebut hari Tuhan yang sangat hebat. Yaitu kesakitan yang luar biasa. Nah, berikutnya, hari yang besar tiada taranya. Demikianlah hancuran terakhir Yerusalem dibandingkan di dalam Injil Matius. Jadi ada kehancuran di dalam kota Yerusalem. Seperti kesakitan, seperti seorang perempuan yang baru mengandung dan melahirkan. Nah, saudara, di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 21, di situ juga berbicara tentang Yerusalem yang hancur. Berikutnya, itulah waktu kesusahan yang hebat dan menjadikan. Dari Tuhan akan datang pertolongan dan keselamatan akan dikerjakan bagi jemaatnya. Jadi ayat 4 sampai 7 itu berbicara Yerusalem akan mengalami suatu kesakitan, yaitu penderitaan, kehancuran yang mengerikan. Tetapi janji Allah tidak membiarkan untuk bangsa Israel. Di sana ada hari Tuhan akan datang pertolongan, keselamatan, dan dikerjakan oleh Allah sendiri. Nah, demikian ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Selanjutnya kita akan baca ayat berikutnya, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan ayat 8. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka, dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Ayat 9, mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Ayat 10, maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Nah, demikianlah pembacaan ayat 8 sampai ayat 10. Apa yang dimaksud ayat 8 sampai 10? Kalau kita melihat penindas yang sangat kuat. Bahkan Tuhan semesta alam, tangannya akan turun untuk melakukan. Dikatakan, aku akan mematahkan kuk dari tengkukmu yang begitu berat dan menyakitkan itu. Aku akan memutuskan tali-tali pengikatmu dan memulihkan serta memberi kebebasan dan ketenangan.
Mereka sudah tidak lagi dilayani olehmu dan mereka tidak memperkaya diri. Mereka akan bebaskan dari musuh-musuh, mengabdi kepada Tuhan dan Daud raja mereka, supaya hidupnya teratur di bawah pemerintahan yang ditegakkan. Berikutnya, dengan gembira dan sukacita dan tiba waktunya, mereka akan beribadah kepada Allah. Pembebasan-pembebasan dari malapetaka akan betul-betul terjadi. Kursi-kursi milik Raja Daud, hal ini pasti dimiliki makna lebih jauh. Nah, kalau kita melihat dalam Injil Matius 22 ayat 42, Daud adalah lambang yang termasyhur dari Mesias, Allah yang membangkitkan bagi mereka, dan Sion, gunung yang kudus. Semua orang menghormati anak seperti menghormati Bapa. Untuk mengabdi pada Kristus, orang-orang diberi legaan harus memiliki kuk. Nah, saudara, dengan jelas kalau kita melihat, ternyata dalam kesakitan, dalam penderitaan yang dialami, memiliki bangsa Israel memiliki seorang raja, dan ini adalah hal pasti memiliki makna lebih jauh. Daud adalah lambang yang termasyhur, ya, yang artinya dalam kekuasaan Daud menjadi raja, Daud juga menjadikan termasyhur, dan Daud adalah dari Mesias Allah yang akan membangkitkan bagi mereka yang dikatakan Sion, gunung yang kudus, dan semua menghormatinya karena kebesaran dan kejayaan Raja Daud. Nah, saudara, itu yang dimaksud ayat-ayat yang kita baca pas ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Berikutnya kita akan baca di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Akan saya baca ayat ini. Yeremia pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau serahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Ayat 12. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Ayat 14. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan ajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Ayat 15. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. 16. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Ayat yang terakhir, ayat 17 dikatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun
menanyakannya. Ya, demikianlah ayat 11 sampai ayat 17 yang baru saja kita baca. Apa maksudnya Yeremia 11 ayat 17 ini? Ini yang dimaksud oleh Allah sebagai ajaran seorang bapak, bukan maksud lain. Jadi Allah memberikan suatu ajaran bagi bangsa yang dikasihnya. Itu seperti seorang bapak yang sedang mengajar anaknya. Nah, berikutnya dikatakan, aku akan mengajar engkau menurut hukum atau penghakiman dengan kebijaksanaan. Jadi Allah pun mengajar, tetap Allah itu mengasihi dengan kebijaksanaan dalam hukum-hukumnya. Dia dikatakan apa yang dilakukan Allah untuk pembetulan dengan ajaran selalu diperlunak dengan kasih luar biasa. Allah kita mengajar akan segala dosa-dosa. Tetapi ajaran yang diberikan Allah itu ajaran yang lunak, ajaran yang penuh kasih. Luar biasa Allah kita. Dikatakan, aku sama sekali tidak memandang engkau tak salah. Dan Allah tidak membedah. Allah tidak membedah orang. Allah di sini mengajar umatnya karena dekat dengan umatnya. Nah, kenapa dikatakan Allah itu mengajar dengan bijaksana umatnya? Karena Allah benar-benar mengenal dan umatnya juga mengenal. Sini katakan Allah mengenal, biarpun Allah mengejar umatnya dengan kebijaksanaan dalam kasihnya. Karena apa? Karena Allah mengenal umatnya dan umatnya juga mengenalnya. Berikutnya, karena kesalahan mereka banyak dan karena dosa berjumlah besar disebabkan dosa. Jadi dengan dosa-dosa yang mau dilakukan orang Israel, Allah tetap setia. Allah tetap memberikan kebijaksanaannya. Bahkan di sana apa? Dengan kasihnya tetap Allah menghajarnya. Karena apa? Bangsa yang dia kenal dan umatnya mengenal adalah bangsa yang dikasihnya. Bahkan kalau kita melihat dalam ayat 14, seolah-olah ia merancangkan kehancuran. Bayangkan ayat 14, seolah-olah Allah merencanakan kehancuran dan tidak meringankan hajaran demikian keras terhadap mereka. Nah, ini seolah-olah. Jadi bukan karena Allah mengajar, karena Allah benci. Memang Allah benci akan perbuatan dosa-dosa yang mereka lakukan. Tetapi Allah seolah-olah memiliki rencana kehancuran. Tetapi Allah itu tentunya besar akan kasihnya. Dalam ayat yang sama juga ayat 14, ajaran Allah adalah penuh belas kasihan, bukan kekejaman. Wah, luar biasa. Karena apa? Allah mengenal umatnya dan umatnya juga percaya mengenal Allah dalam hidupnya. Biarpun seolah-olah menghancurkan, tetapi sebenarnya Allah tidak kejam. Nah, Allah akan membela hak mereka dan menjadi kesayangan surga. Wow, luar biasa. Kalau kita membaca di dalam Yesaya 63 ayat kelima, ya, itu karena apa? Allah mengajar karena Allah memiliki, dikatakan, menjadi kesayangan surga. Allah membela hak mereka. Luar biasa kita. Baik, di dalam ayat 17 yang kita baca tadi dikatakan, mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, ditinggalkan oleh semua orang. Mereka berkata, inilah Sion. Ketika orang melihat tempat di mana kota dan bait suci sebelumnya dibangun, mereka menyebut buangan. Jadi orang-orang Israel pada saat itu di mana mereka bukan di dalam tanah perjanjian, masih di dalam pembuangan. Nah, ayat 17 itu menekankan apa? Allah rindu. Dikatakan mereka menyebut orang buangan
tetapi orang buangan yang benar-benar diperhatikan oleh Allah. Nah, semuanya telah runtuh. Tidak ada tempat untuk istirahat. Tidak seorang pun menanyakan dan mencari tahu tentang mereka tempat jauh di negeri pembuangan. Meskipun mereka diluput ketakutan dan khawatir, namun tiba waktunya. Nah, ada sesuatu janji Allah yang luar biasa. Di dalam situasi yang demikian, di dalam ketakutan dan kekhawatiran, namun akan tiba waktunya mereka akan hidup tenang. Nah, aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu meskipun penyakit begitu membahayakan. Nah, ayat yang kita baca tadi di dalam ayat 11 sampai ayat 17 yang kita baca tadi memang benar mengalami penderitaan, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tetapi Allah memiliki rencana beda. Allah dikatakan mereka akan hidup tenang. Loh, bagaimana mungkin dalam penderitaan, dalam kesulitan, kok Allah berani mengatakan Allah akan memberikan hidup tenang? Ini termasuk adalah janji Allah. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Luar biasa janji Allah itu. Allah mendatangkan kesembuhan bagi umatnya yang dikenal. Yang dikenal maksudnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang kita masuk dalam ayat-ayat berikutnya. Kita akan membaca di dalam ayat 18 sampai ayat 24, yaitu ayat yang terakhir, di mana Allah ingin memulihkan bangsa Israel yang kita baca tadi. Dan di dalam pembahasan ayat-ayat terakhir, ayat 18 sampai ayat 18, di sini ada isyarat-isyarat yang mereka lakukan sehingga mereka percaya bahwa Allah itu yang mereka kenal, Allah yang penuh dengan kasih. Mari kita akan baca ayat berikutnya, ayat yang terakhir, yaitu ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Akan saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Ayat 19. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Akan aku membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurangan lagi. Aku akan membuat mereka dimuliakan, dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Ayat 20. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Ayat 21. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani memperlakukan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Ayat 22. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Ayat 23. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Ayat yang terakhir di dalam pasal 30 di dalam kitab Yeremia, ya, ayat 24 dikatakan, murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut
sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkannya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Saya ulangi sekali lagi, pada hari-hari terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Nah, ini bacaan kita di dalam bagian yang terakhir, ayat 18 sampai 24. Yang mengatakan apa? Ayat 18 sampai 24 ayat ini mengatakan di sini kita mendapatkan isyarat-isyarat lebih jauh dari kebaikan Allah bagi mereka setelah hari-hari kemalangan, bahwa kota dan bait suci akan dibangun kembali. Luar biasa janji Allah. Dalam kesedihan, dalam kebimbangan, tetapi dengan janjinya Allah tetap akan membangun kembali bait Allah. Nah, kita perhatikan ayat 18, dikatakan kemah Yakub dan tempat tinggal akan diperbaiki dan dibangun dari reruntuhan, dibangun dari titik yang sama, bahwa perayaan suci akan kembali dijalankan dengan hikmat. Jadi ayat 18 mengingatkan kita bersama bahwa Allah juga memiliki janjinya yang luar biasa. Bait Allah akan dibangun kembali dan umat bisa merasakan tempat ibadah disertai dengan Allahnya yang penuh hikmat. Itu ayat 18. Ayat 19 dikatakan dari antara kota dan bait suci nyanyian syukur akan terdengar dan juga orang yang bersukaria. Di dalam bait suci nanti umat Allah yang mengenal siapa itu Allah dan Allah juga mengenalnya, maka Allah membangunkan bait suci dan umatnya itu merasa bersukacita. Mereka merasakan sukacita yang luar biasa, bahkan bergembira. Baiklah ia menyanyi luar biasa. Mereka bergembira dan bernyanyi. Bahkan dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Tentunya dengan ucapan syukur dan nyanyian puji-pujian. Ayat 21, mereka akan berkata dengan perintah yang baik. Mereka akan diberkati, maksud saya mereka akan diberkati dengan pemerintahan yang baik. Jadi Allah juga tidak memperhatikan secara pribadi umatnya, tetapi Allah juga memperhatikan pemerintahan dan dengan janjinya memberikan pemerintahan yang baik, yaitu orang yang berkuasa atas mereka dan akan bangkit di tengah mereka. Jadi dalam pemerintahan itu akan bangkit orang baik di dalam pemerintahannya. Bahkan dikatakan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit di tengah mereka. Jadi bukan saja pemerintahan yang baik, tetapi juga memiliki kekuasaan yang baik di dalam pemerintahan. Nah, orang yang berkuasa atas mereka dan bangkit dari mereka adalah dalam segala hal, jadi samakan dengan saudara dan membuat ia maju dan mendekat kepada Allah. Sebab siapakah berani menaruh nyawanya untuk mendekat kepadaku, tak seorang pun dapat melakukannya kecuali dengan anugerah Allah. Jadi ternyata untuk mendekati Allah itu tidak susah, asalkan anugerah Allah diberikan. Bentuk orang itu apapun orang itu, maka perbuatan mereka pun kalau melalui anugerah Allah, orang itu akan bisa mendekat kepada Allah kita. Berikutnya dikatakan tak seorang pun dapat melakukan kecuali dengan anugerah Allah. Benar, ya. Semua orang boleh mendekat dengan Allah, tetapi kalau tidak melalui anugerah Allah sendiri, tentu orang itu akan mati.
Tetapi kalau mereka mendapatkan anugerah Allah sendiri, karena Allah dekat dengan umatnya, maka ada sesuatu hubungan yang luar biasa. Berikutnya dikatakan, tak seorang pun dapat melakukannya, kecuali dengan anugerah Allah. Allah Bapa kita benar-benar membuat Yesus Kristus maju dan mendekat seperti dengan pengantara. Ia menyatakan bahwa ia berkenan dan menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Luar biasa, saudara. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 5 ayat 3 dan 5, Allah kita yang menderita datang ke dunia. Allah kita yang mengalami aniaya, bahkan mati di atas kayu salib. Itu semuanya tidak terlepas adalah janji-janji Allah. Janji yang luar biasa. Kenapa janjinya? Janji juru selamat sebagai korban penebus salah. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 sampai ayat yang ke-5, ayat 3 sampai 5. Perhatikan ayat 22. Kamu akan menjadi umatku. Luar biasa. Pekerjaan Allah yang baik di dalam diri kita lah menjadi suatu umat bagi namanya. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 14 dikatakan, aku akan menjadi Allahmu. Luar biasa. Bukankah ayat 22 itu katakan apa? Kamu akan menjadi umatku. Jadi Allah memiliki janji bahwa orang-orang yang mendekat, yang dipilih melalui anugerahnya, itu akan menjadi umatku. Bahkan di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam Kisah Rasul 15:14, aku akan menjadi Allahmu. Luar biasa dalam pendekatannya Allah kepada umatnya. Allah mengatakan dalam dirinya bahwa umatnya itu menjadikan umatku, dan umatku menjadikan apa? Aku Allahnya. Luar biasa. Nah, berikutnya pada ayat 23. Pasal ini Tuhan akan turun menimpa kepala orang-orang fasik sebagai kutuk. Jadi Allah bukan sekedar menolong orang-orang Israel pilihan dekat dengan dia, tetapi juga Allah bisa menghancurkan orang-orang fasik sebagai orang-orang musuh umat Allah. Nah, ayat 23 dikatakan pasal ini Tuhan benar-benar turun atas kepala mereka, menimpa kepala orang fasik sebagai kutuk. Dikatakan, aku mengambil dari tanganmu piala dan isinya yang memusingkan, dan aku akan memberikannya ke tangan yang menindas engkau. Ini sebagai angin badai yang mengerikan dan tak tertahankan. Angin badai ini akan mengerjakan seperti angin puting beliung. Ini angin puting beliung ini bukan untuk orang Israel, tetapi bagi orang fasik. Bahkan dikatakan, dan murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan rancangannya. Bencana badai angin beliung pun itu tidak terlepas adanya rencana Allah. Dan di tangan Allah bencana itu bisa terjadi. Dan di tangan Allah lah ada berkat-berkat yang melimpah. Berikutnya dikatakan, orang-orang tidak mengerti dalam hatinya dan tidak mampu memikirkannya. Dan pada hari-hari terakhir, kamu akan mengerti dalam hal itu. Wah, rencana Allah luar biasa untuk menyelamatkan umatnya. Nah, saya kira itu adalah Yeremia pasal 30. Pasal 30 ayat 1 sampai 24 yang sudah kita pelajari bersama. Sekarang kita akan masuk di dalam Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Nah, di dalam Yeremia pasal 31 akan kita baca terlebih dulu ayat 1
sampai ayat 9 ya. Nah, di dalam Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 40 diberikan judul perjanjian baru. Wah, tadi kalau kita melihat ada janji-janji Allah, tetapi ayat 31 ini mengenapi tentang perjanjian baru. Mari kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ayat 1. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau. Katakan luar biasa. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ayat 4. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hei anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tarian. Orang yang bersukaria, engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Ayat 8. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan-kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dikatakan ayat 9, ayat yang terakhir ya, di dalam pasal 31. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab dikatakan, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Nah, Efraim adalah anak sulungku, sebab telah menjadi bapa bangsa Israel. Nah, itulah tadi ayat 1 sampai ayat 9. Kita akan bahas dalam pasal 31 ini. Apa itu yang dimaksud dengan perjanjian baru? Kalau kita membaca pada ayat 1 sampai ayat yang 9, kalau kita melihat janji-janji kepada Israel kembali dari pembuangan dengan sukacita. Allah mau rencana janjinya ini adalah rencana yang benar-benar akan digenapi. Bahkan pasal ini melanjutkan kata-kata yang baik serta menghibur, ya. Dan Allah menjadikan bangsa yang besar dan bahagia serta janji-janji yang akan digenapinya. Ini perkataan Allah sendiri. Mereka akan menggenapi janji-janjinya. Dikatakan apa? Ada pemulihan, ya. Ada perjanjian baru. Mereka dikatakan, berikutnya dikatakan
mereka akan dipulihkan. Di negeri asing, mereka memperoleh anugerah di hadapan Allah, diakui dan diberi kehormatan. Mereka mengingatkan Allah akan apa yang sudah Allah kerjakan. Katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, kasih yang tidak pernah gagal. Itu janji Allah kepada umat Allah, khususnya Yahuda. Nah, kalau kita akan melihat kasih setia Allah itu adalah kasih yang kekal. Itu adalah perkataan Allah sendiri. Itu kasih yang tidak pernah gagal. Tentunya kasih yang pasti. Yaitu kasih setiaku kepadamu seperti nenek moyangmu seperti dulu. Jadi luar biasa Allah itu ya. Mengasihi umatnya ini adalah seperti dulu kalau kita melihat tentang zamannya Musa. Musa itu adalah bukti janji Allah yang digenapi. Allah memimpin bangsa Israel dalam perbudakan keluar menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa. Itu adalah janji yang tidak gagal, janji yang digenapi. Berikutnya, kasih setia Allah itu kasih dari nenek moyangmu seperti dulu. Jadi yang saya katakan tadi, janji zamannya Musa. Allah dalam memberikan pernyataan yang benar. Janjinya itu memang benar digenapi. Dikatakan berikutnya, membentuk menjadi bangsa dan memberi kedamaian yang sangat menyenangkan. Luar biasa Allah. Bukan saja Allah itu mengasihi, tetapi juga Allah memberikan kedamaian. Dan kedamaian itu sangat menyenangkan. Berikutnya, aku akan membangun engkau kembali, Israel, menjadikan anak darah yang cantik, serta tari-tarian seperti anak perempuan Silo. Kegembiraan akan benar-benar terjadi. Engkau akan membuat kebun anggur di gunung Samaria. Ada damai sejahtera dan pengamanan yang sempurna. Para penanam tidak takut. Mereka sendiri yang memetik hasilnya dengan bebas dan dinikmati. Wah, luar biasa ya. Janji Allah itu luar biasa. Mereka menanami hasil tanaman buah-buahan anggur ya. Dan dikatakan mereka bisa memetik dan merasakan nikmatnya buah itu sendiri. Luar biasa. Bahkan mereka dapat kebebasan dan kesempatan untuk menyembah dalam upacara-upacara ibadah yang ditetapkan. Luar biasa pemeliharaan Allah. Bukan saja Allah memberikan kesuburan pada tanaman-tanaman mereka, tetapi juga Allah memberikan kesempatan mereka boleh beribadah, memuji, dan menyembah Dia. Berikutnya dikatakan, mereka dapat naik ke Sion untuk memuji Allah atas damai sejahtera. Allah dapat kemuliaan dari jemaat. Karena apa? Jemaat bersorak-sorak bagi Yakub dengan sukacita. Maka dikatakan bersukacitalah, hei bangsa-bangsa. Kalau kita melihat di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 10. Bersukacitalah, hei bangsa-bangsa. Pujilah dan katakan, Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Wah, luar biasa ya. Dalam Roma 15 ayat 10. Berikutnya, memuji Allah dengan apa yang sudah dilakukannya. Bahkan di dalam ayat 9 dikatakan permulaan rahmat bagi mereka akan menjadi tanda berkat yang dijanjikan. Luar biasa. Di dalam ayat 9 yang kita baca tadi, ternyata permulaan rahmat yang Allah berikan itu akan menjadikan tanda berkat yang dijanjikan Allah untuk umatnya. Meskipun mereka tersebar di tempat-tempat yang jauh, dari tanah utara, dari ujung bumi, Allah akan tetap menemukan mereka. Wah, janji Allah luar biasa.
Biarpun mereka dengan jarak jauh di ujung bumi pun, tetapi Allah tetap tidak pernah meninggalkan janjinya. Bahkan dikatakan tetap menemukan mereka. Hati mereka penuh semangat. Biarpun ada yang buta, ada yang lumpuh, tetapi atas semuanya itu Allah tetap menolong. Luar biasa. Bukan sekedar mengumpulkan, tetapi orang yang sakit buta pun, bahkan orang mengalami sakit apapun, Allah tetap akan menolong. Meskipun tampak jumlah kecil, tetapi apabila dikumpulkan sama, akan menjadi besar. Kebaikan Allah akan menuntun untuk bertobat. Meskipun perjalanan mereka berbahaya, mereka tetap aman atas kasih-Nya. Mereka tidak akan tersandung sebab Allah menjadi Bapa Israel. Wow, penyertaan luar biasa. Allah menyertai umat-Nya. Bahkan dikatakan umat-Nya tidak akan sampai tersandung. Karena apa? Karena Allah akan menjadi Bapa Israel, di mana Allah yang selalu menolong dan melindunginya. Biarkanlah anakku pergi, supaya ia beribadah. Wow, jadi ada satu kesempatan. Kalau umat itu mengenal dan beribadah, bersukacita dan bergembira penuh sukacita, dimanapun mereka berada, Allah tetap mampu mengumpulkan sehingga orang Israel menjadi umat pilihan Allah yang besar. Nah, demikian tadi bacaan kita. Nah, berikutnya kita akan baca berikutnya. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 10 ayat 17, ya, akan saya bacakan. Yesaya pasal 10, Yeremia pasal 31 ayat 10 sampai 17. Saya bacakan. Dengarlah firman Tuhan, hei bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah persisir yang jauh. Katakanlah dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Ayat 11. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Ayat 17, ayat 13. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, mencari, berdamai, beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah pergabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku, ayat 14, aku akan memuaskan jiwa para imam dan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Dengar di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit dan sedih. Rahel menangisi anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mercusuar air mata, mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan,
mereka akan kembali dari negeri musuh. Ayat yang terakhir ayat 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Nah, itu adalah bacaan Yeremia pasal 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Nah, di dalam ayat 10 sampai 17 ini, perikop ini banyak bersamaan, atau firman Tuhan harus didengar bangsa-bangsa dan memberitahukannya di tanah pesisir yang jauh, bahwa mereka berserak akan dikumpulkan kembali tangan yang melukai. Tangan yang melukai tangan, itulah yang menyembuhkan. Ya. Jadi tangan yang terluka, tangan akan dipulihkan, akan disembuhkan kembali. Bahkan dikatakan Israel satu tubuh, satu kawanan. Ia akan menjaga seperti gembala terhadap kawanan domba. Nah, itu ayat 11 yang dimaksud kita baca tadi. Nah, di dalam ayat 12 sampai 13 dikatakan seturut dalam kebebasan itu dapat melimpahkan serta penuh dengan sukacita. Mereka datang dengan sorak-sorai di Bukit Sion, di gunung-gunung yang suci itu. Mereka menjadikan memuliakan Allah. Muka mereka berseri-seri karena kebajikan mereka. Berbondong-bondong dan memberi gandum, anggur, dan kambing domba. Hidup mereka seperti taman, diajari mereka untuk berkembang, dan subur mereka tidak akan merana. Orang tua dan muda bergembira, yang menabur dengan air mata dibuat menjadi dengan sorak-sorak. Jadi janji Allah ini luar biasa, ayat 12-13 ini. Orang yang merana pun, yang mengalami sakit pun, akan Allah ubah. Mereka akan mengalami namanya pemulihan. Bahkan dikatakan yang menabur dengan air mata akan dibuat penuh dengan sorak-sorak. Itu kesedihan mereka terbayarkan. Karena apa? Karena janji-janji Allah yang luar biasa. Perhatikan ayat 14 ya. Di dalam ayat 11 dikatakan Allah memuaskan jiwa para imam dengan limpah sehingga mereka hidup dari mezbah dan dipuaskan dengan kelimpahan. Kenapa para imam hidupnya tercukupi atau bahagia? Karena jemaat juga bisa memberikan, lalu kita melihat hasil bumi, hasil ternak mereka, sehingga para imam merasakan ada sesuatu kelimpahan yang luar biasa. Berikutnya, umatku hidup dengan bijaksana, kebajikanku, dan cukup mereka puas dengan apa? Kasih setia Tuhan. Luar biasa. Itu ayat yang kita baca tadi sampai ayat 14. Baik, berikutnya kita akan membaca di dalam ayat 15 sampai 17. Ayat 15-17 dikatakan duka cita diubah dengan sukacita. Wah, luar biasa ya. Ayat 15 sampai 17 jelas sekali dikatakan duka cita diubah dengan sukacita. Duka cita apa? Tadi dikatakan di Rama terdengar suara saat mereka berada di pembuangan, ratapan dan tangisan yang sedih, menolak hibur. Ada harapan untuk hari depan, bahwa ada akhir dari semuanya itu. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ayat 15 sampai 17 ini adalah ada upah dalam pekerjaan. Bahkan dikatakan jerih payamu tidak sia-sia. Allah membuat sukacita pada umatnya seimbang dengan hari-hari penindasan mereka. Kemuliaan akan dinyatakan. Itu adalah janji Allah yang luar biasa. Baik, itu adalah ayat terakhir sampai ayat 17. Sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat 18 sampai ayat
26. Akan saya bacakan buat kita bersama di dalam Yeremia pasal 31 ayat 18 sampai 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Ayat 19. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sudah aku tahu akan diriku, aku menepuk punggung sebagai tanda bergabung. Aku merasa malu dan ternoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, demikian di dalam Yeremia 31 dikatakan di dalam ayat 18 sampai 26. Sekarang kita masuk ayat 21. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hei anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Apabila aku telah memulihkan keadaan mereka, Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Ayat 24. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Ayat 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Ayat terakhir ayat 26. Sebab itu aku bangun dan melihat tidurku menyenangkan. Nah, ini adalah bacaan kita sampai di dalam Yeremia 31 ayat 18 sampai 26. Apa isi ayat 18 sampai ayat 26 ini? Dikatakan di sini kita dapat bertobat dan Efraim dapat kembali pada Tuhan dan semua suku akan dipulihkan. Di sini Efraim dibicarakan dengan satu orang untuk kebulatan suara mereka dalam bertobat. Jadi Efraim adalah satu orang, ya, suku Efraim dikatakan dengan satu orang untuk membulatkan suara mereka untuk bertobat, ya. Dan digambarkan seorang menangis karena dosa seperti menangisi anak tunggal. Dikatakan, aku diajar dengan adil dan pantas mendapatkannya, seperti lembu hutan kena jaring. Wow. Ayat 19, ya. Ia merenungkan dosa-dosa dulu, aib masa muda, dan Efraim merenungkan dosa-dosanya. Di sini gambaran sedang marah terhadap dirinya, ya. Jadi ayat 19 ini mengatakan dosa-dosa yang dia lakukan menggambarkan ada di dalam dirinya pada masa muda, dan mereka merasa malu dan ternoda.
Berikutnya, tidak ada memandang Allah dengan percaya diri. Tidak dapat memandang Allah dengan percaya diri. Ia menyerahkan diri pada belas kasihan dan anugerah Allah. Sungguh aku berbalik dan menyesal. Jadi ayat 19 jelas, mereka berbalik ya. Satu orang tadi mewakili dosa-dosa itu, mereka berbalik dan menyerahkan dirinya atas anugerah dan belas kasihan Allah. Maka dikatakan, sungguh aku berbalik dan menyesal. Itu ayat 19. Berikutnya ayat 20 dikatakan, sambutlah Allah yang baik. Nah, Allah mengakui sebagai anak yang hilang, seperti seorang anak yang diburu ibunya. Meskipun seorang ibu yang menghibur dia. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 66 ayat 13, itu adalah perasaan Allah melunak terhadap Efraim. Yang dikatakan apa? Seorang ibu ya, dikatakan sambutan Allah yang baik sebagai anak yang hilang, seperti seorang anak yang dihibur ibunya. Itu yang dimaksudkan, yaitu meskipun seorang ibu yang menegur dia, tetapi Yesaya 66 ayat 13 dikatakan perasaan Allah melunak terhadap Firaun. Bahkan tak dapat tidak, aku akan menyenangkannya. Demikianlah firman-Nya. Itu ayat 20 ya. Jadi Allah memberikan apa? Memberikan kasih sayang melalui kasih setianya dan anugerahnya. Biarpun seperti anak yang hilang. Seorang ibu ketemu anaknya yang hilang. Tak dapat aku menyenangkan, demikian firman-Nya. Jadi Allah merasakan perasaan Allah itu apa? Melunak terhadap Efraim. Seperti seorang ibu terhadap anaknya. Nah sekarang kita perhatikan ayat 21 dan ayat 22. Kembalilah hai anak Israel, dan kembalilah ke kota-kotamu. Berapa lama lagi jalanmu maju mundur? Hei anak perempuan yang tidak taat, pikiran mereka terombang-ambing atau tidak menentu. Tetapi hendaklah mereka berserah kepada pikiran menjadi teguh. Ya. Jadi katakan ayat 22 sampai 21 ini, mereka rindu dengan pikiran yang terombang-ambing atau tidak menentu itu, tetapi dia tetap berserah dalam pikirannya yang teguh. Tetapi hendaklah mereka berserah supaya pikirannya menjadi teguh. Sebab itu berkat ada padanya. Di dalam Yesaya 65 ayat 8 dikatakan apa? Sebab ada berkat padanya. Nah, jadi ada berkat yang diberikan, yang disediakan untuk umatnya. Itu ayat 21 sampai 22. Nah, ayat 23 dikatakan akan ada perkataan lagi. Tuhan akan memberkati, hei tempat kebenaran, hei gunung yang kudus, mereka akan kembali. Sebab Tuhan akan membuat segar orang yang merana, orang yang lelah, dan berjalan dalam duka. Ya. Ayat 23 ini jelas sekali, Allah akan memberikan kesegaran orang yang merana, yang lelah dalam perjalanan dan berduka. Tetapi dengan jelas dikatakan Allah menyediakan bagi orang yang bertobat. Allah menyediakan apa? Tentunya kalau yang sedih Allah memberikan penghiburan. Yang luka pun Allah akan memberikan kesembuhan. Luar biasa. Kita langsung pada ayat 26. Penglihatan akan diberikan kepadanya suatu kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Yerusalem seumur hidup dan damai sejahtera atas Israel. Perjanjian Allah diperbarui. Dikatakan kalau kita melihat dalam Yeremia 27 ayat 34 ada perjanjian Allah yang akan diperbarui. Yang dikatakan umat Allah
tambah banyak dan sejahtera. Ya, artinya apa? Melalui berkat-berkat yang melimpah, melalui penyertaan dan pertolongannya, umat Allah menjadi banyak. Dan dikatakan apa? Bukan sekedar jumlah orang pada saat itu, tetapi juga dikatakan seumur hidup damai sejahtera akan diberikan bagi bangsa Israel. Bukan damai sejahtera saja, tapi dikatakan apa? Manusia dan hewan. Wow, jadi ada berkat yang melimpah ya bagi peternak-peternak mereka. Jumlahnya bertambah, baik orangnya bertambah, ternaknya juga bertambah. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Ayat 28 dikatakan, Ia akan menjaga dan mereka akan dihibur. Orang-orang yang bertobat dari dosa-dosa mereka. Jadi jelas sekali, orang yang bertobat, Allah juga bukan sekedar memelihara dalam ternak, dalam kedamaian sejahtera. Tetapi ayat 28 dengan jelas mengatakan, Allah juga memberikan penghiburan bagi orang-orang yang bertobat. Nah, berikutnya kita akan bersama-sama membaca sekali lagi. Kita akan baca ayat 28 Kita akan baca ayat 28 sampai 34 ya. Yeremia pasal 31 ayat 28 sampai 34. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 29. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah, ayah, makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ayat 30. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan, ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat yang terakhir, ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau menghajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, itulah tadi di dalam Yeremia pasal 31 ayat 28 sampai 34. Nah, di dalam perjanjian Allah yang diperbarui ini, umat Allah tambah banyak dan sejahtera, baik jumlah manusia dan hewan. Ya. Ia akan menjaga atas mereka dan menghibur orang-orang yang bertobat dari dosa mereka. Bahkan dikatakan orang yang tidak berkata lagi,
Allah membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya. Sebentar ya. Ya, dikatakan kalau kita melanjutkan ayat 29, dan orang tidak berkata lagi dan membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya. Allah akan menghukum orang Yahudi yang fasik di zamannya karena mereka menderita dan berdosa-dosa. Mereka menderita dan berdosa-dosa. Berikutnya dikatakan, maaf ya, saya lanjutkan. Mereka mengalami penderitaan dan mereka dalam penderitaan itu akan diakhiri. Allah tidak akan lagi melanjutkan persisian. Akan dikatakan setiap orang mati karena kesalahannya, bahwa Allah akan memperbarui perjanjiannya, akan ada waktunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kembali ayat yang kita baca tadi sampai ayat yang ke-34 ya. Kalau kita melihat pada ayat 34, perjanjian Allah itu diperbarui. Umat Allah tambah banyak. Bahkan jumlah manusia dan hewan juga banyak. Ayat 29-30, orang tidak berkata lagi Allah membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya. Allah akan menghukum orang Yahudi yang fasik di dalam zamannya. Dan penderitaan akan diakhiri. Allah tidak akan lagi melanjutkan perselisihan. Setiap orang akan mati karena kesalahannya. Bahwa Allah akan memperbarui perjanjiannya dan akan ada pada waktunya. Nah, kalau kita melihat bahwa Yesus akan datang bagi orang percaya. Ya. Ayat-ayat tadi yang kita baca sampai ayat 35 dikatakan bahwa Yesus atau Allah akan memperbarui perjanjiannya, akan ada waktunya. Waktunya apa? Bahwa Yesus akan datang bagi orang percaya. Israel milik Allah yang atasnya turun damai sejahtera. Itu kalau kita melihat di dalam Galatia 6 ayat 16 dengan jelas sekali bahwa Israel milik Allah yang atasnya turun damai sejahtera. Sebab Kristus datang bukan menjadikan hukum Taurat, melainkan menggenapi hukum Taurat yang ditulis dalam loh hati. Ia membuat peduli dengan aturan hukum serta melakukan kewajiban, kesadaran, serta hati nurani yang gembira. Jadi kalau kita melihat bahwa ada sukacita akan datang, yaitu Yesus ke dalam dunia. Dia akan rela mati menebus dosa manusia. Itu sebagai tebusan. Ia membuat peduli dengan aturan dan hukum, serta melakukan kewajiban, kesadaran, serta hati nurani dengan gembira. Wah, luar biasa. Bahkan kata berikutnya, aku akan jadi Allah mereka, Allah yang mencukupi, dan mereka akan jadi umatku, umat yang setia, umat yang taat. Itu luar biasa. Bahkan ayat 34 dikatakan, mereka semua mengenal aku dan mendapatkan pengetahuan. Ya, umat mulai mengenal dengan dekat dan mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Itu ayat 34. Bahkan dikatakan memberitakan firman. Baik, bahkan ada ayat dikatakan baik atau tidak baik waktunya, perlu mengajar bagi sesama dan mengenal Yesus.
sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak memperhitungkan kesalahan dan mengingat dosa mereka. Luar biasa. Dengan kehadiran Yesus di dalam hati kita, dengan kita mengenalkan Yesus sebagai juru selamat, sang penebus itu, katakan mereka mengenal aku dan mendapat pengetahuan. Bahkan apa saudara dikatakan, baik atau tidak baik waktunya, perlu mengajar bagi sesama yang mengenal maupun yang tidak mengenal siapa itu Yesus. Jadi ada tugas di mana janji Allah itu digenapi, dan termasuk Yesus yang turun ke dalam dunia itu menjadikan berkat buat kita bersama. Sebab ada apa? Ada pengampunan kesalahan. Bahkan dikatakan tidak memperhitungkan, dan aku tidak mengingat lagi dosa mereka. Itu terakhir pada ayat yang kita baca sampai ayat 34. Sekarang bagian yang terakhir, Yeremia 30 sampai 40. Saya baca ya, ayat 35 sampai 40. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharus biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Ayat 36. Sesungguhnya seperti ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan sesungguhnya, ayat 37. Beginilah firman Tuhan sesungguhnya, seperti langit di atas tidak terukur, dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukannya mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 38. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan dari menara Hananael sampai pintu gerbang sudut. Ayat 39. Kemudian tali pengukur itu akan menentang terus sampai ke bukit Garef, lalu membelok ke Goa. Ayat yang terakhir ya di dalam Yeremia pasal 31. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu kurbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Nah, itu adalah bacaan yang terakhir, yaitu ayat 35 sampai ayat 40. Apa itu yang dimaksud ayat 35 sampai ayat 40? Di sana dikatakan janji membangun kembali Yerusalem, yang membangun segala sesuatu pada mulanya. Kalau kita melihat Allah membangun segala sesuatu, dikatakan pada mulanya ialah Allah. Kalau kita melihat dalam Ibrani 3 ayat 4, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu itu. Wah, luar biasa. Perhatikan ayat 35. Ia memberi matahari untuk menerangi semua orang di waktu siang. Ia menetapkan bulan dan bintang untuk menerangi malam. Allah tetap menjaganya dalam batasannya. Itu ayat 35. Berbicara Allah memberikan matahari, Allah memberikan bulan. Matahari untuk siang, bulan untuk malam. Supaya apa, saudara? Supaya kita dalam pemeliharaannya tidak mengalami kesusahan. Bahkan menetapkan bulan dan bintang untuk menerangi.
Ayat 37 dikatakan, langit di atas tidak terukur, namun Allah memenuhinya, dan dasar bumi tidak terselidiki, tetapi ada menurut hukum, sebab segala sesuatu adalah Yerusalem surgawi. Wow. Ayat 37 itu mengatakan bahwa langit atas dan bumi di bawah yang tidak terselidiki itu tetap menurut hukum, sebab segala sesuatu adalah Yerusalem atau Yerusalem surgawi. Bahkan ayat 37 mengatakan waktunya akan datang meskipun masih lama datangnya. Yerusalem akan dibangun kembali dan dikuduskan, akan kudus bagi Tuhan karena dibangun atas janjinya. Tidak akan runtuh dan roboh untuk selamanya. Ini adalah janji Allah yang digenapi. Ada di mana tempat Yerusalem akan dibangun kembali, bait suci itu akan dibangun kembali. Bahkan tidak akan terjadi reruntuhan dan tidak akan rubuh untuk selama-lamanya. Bahkan dikatakan yang terakhir itu, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat 35 sampai ayat 40 adalah di mana Allah menciptakan semuanya itu yang baik. Siang diberi matahari, malam diberi bulan. Itu karena apa? Karena kasihnya yang luar biasa bagi umatnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara tetap setia kepada Tuhan? Kalau saudara mengenal dan saudara dikenal oleh Allah, maka janji Allah itu akan nyata. Dan janji Allah itu benar-benar digenapi. Bahkan yang terakhir dikatakan, Allah maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Hidup dengan penuh sukacita atas kasih pemeliharaannya. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini yang kita boleh pelajari di dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai Yeremia pasal 31 ayat 40. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada siang ini. Kami merasakan sukacita di dalamnya. Kami merasakan ada damai sejahtera. Karena kami percaya, kami boleh belajar dan mengenal firman-Mu. Itu adalah tanda kebesaran-Mu yang boleh kami pelajari. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu yang boleh kami pelajari, sehingga janji-Mu itu adalah benar dan nyata. Berkati setiap kami, dan berkati pendengar, bahkan berkati semua yang melihat, sehingga kami merasakan kasih Allah selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.